semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parda di sini dan welcome back to my channel buat yang udah nonton dari kemarin dan selamat datang di channel aku buat yang baru nonton. Nah, setelah kemarin kita ngebahas tentang perbedaan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, hari ini aku bakal bahas topik yang lebih menarik lagi nih, yaitu adalah pop culture dan operasi plastik menurut standar kecantikan dunia. Gini nih, menurut kalian deh, standar kecantikan itu kayak gimana sih? Pasti di otak kalian pasti udah jawabannya itu putih, cantik, mulus, langsing, hidung mancung, rambut panjang. Kalau misalnya sampai dunia sampai mata biru, rambut blonde. Nah, tapi kan nggak semua wanita kayak gitu kan, nggak semua cewek sama seperti itu. Nah, jadi kan Tuhan sudah menciptakan kita berbeda-beda nih, jadi gimana dong cara kita ngatasinya? Nah, hari ini aku bakal ngebahas hal itu dan juga ngebahas lebih dalam tentang operasi plastik. Dan contohnya nih, kita bisa ngambil film di 200 Pounds of Beauty. Nah, kenapa aku ngambil kayak gitu? Karena itu relate banget gak sih sama kehidupan kita sekarang? Kayak misalnya yang seperti ini, dia gendut, ampun body shaming, maaf ya, tapi seriusan, secara fisik dia gendut, tidak menarik, dan menjadi berubah seperti ini, yang dia cantik, langsing. Nah, kenapa berdua ini berbeda? Ini sebenarnya satu orang yang sama, cuman dari gendut seperti ini di operasi plastik menjadi seperti ini. Di film 200 Pounds of Beauty aja dia sebenarnya memiliki suara yang cantik banget, suaranya itu menarik sekali, suaranya merdu sekali, tapi dia tidak terima oleh masyarakat sehingga ia memutuskan untuk operasi plastik sehingga berubah menjadi seperti ini agar diterima oleh masyarakat. Itu relate banget kan sama kehidupan kita sekarang, makanya aku ngebahasnya lebih dalam lagi. Nah, tapi sebelum aku ngebahas lebih dalam lagi, aku pengen ngasih tahu nih ke kalian apa sih pop culture itu. Nah, jadi pop culture itu adalah kebudayaan yang sebenarnya cuma dilakukan oleh beberapa orang atau beberapa perkumpulan saja. Nah, tapi karena kebudayaan ini menarik, sangat menarik banyak minat orang, jadi makanya orang-orang mengikuti budaya tersebut sehingga budaya itu menjadi budaya yang populer dan diketahui oleh banyak orang, itulah namanya pop culture. Gitu juga operasi plastik sekarang, kalian sadar nggak kalau misalnya operasi plastik itu sekarang udah menyebar kemana-mana, terus juga itu tuh udah kayak jadi budaya biasa aja. Jadi kalau udah operasi plastik ya udah be aja, nggak kayak dulu lagi. Kalau dulu operasi plastik itu kayak aib, nggak ada yang mau ngakuin karena kan mikirnya kayak, ih lu plastik, lu bikinan, lu nggak menghargai buatan Tuhan, kan pasti kayak gitu. Kalau sekarang mah malah jadi gaya-gayaan, karena semakin kamu operasi plastik pasti kamu dibilang orang kaya, karena ya balik lagi, operasi plastik kan tidak mungkin mengeluarkan duit yang sedikit, pasti harus mengeluarkan uang yang banyak kan, apalagi plastiknya banyak nih yang diubah, entah hidung dimancungin, mata dibesarin, kayak gitu. Nah, aku mau cerita tentang operasi plastik. Awal pertama aku tahu operasi plastik itu soalnya tentang tanteku yang dulu dia memang udah cantik, memang aku mempunyai 3 tante yang dia belum sampai operasi plastik tapi baru mendekati operasi plastik, yaitu adalah filler. Tapi sebelum filler sekarang se-booming sekarang yang udah B aja jadinya, dulu itu nama filler itu adalah suntik silikon sebelum filler ya. Tapi sebenarnya suntik silikon dan filler itu berbeda, beda lagi sama fat apa ya, nanti aku ceritain lebih dalam lagi. Cuman di sini aku mau ceritain tentang pengalaman tanteku ya. Tanteku tuh aja, dia dulu udah cantik, udah manis, kulit sawo matang, ada yang putih juga, memang dia udah cantik, udah dilahirkan Tuhan dengan cantik. Tapi namanya dia terobsesi sama kecantikannya sehingga dia memilih suntik silikon karena dia pikir hidungnya kurang mancung, dagunya kurang lancip gitu kan, makanya dia terobsesi sama hal itu, makanya dia suntik silikon. Nah, awal mula dia suntik silikon itu cantik, tapi setelah semakin kesini kan suntik silikon itu gak bertahan lama ya, jadi makin kendur dia sekarang wajahnya jadi nggak cantik lagi kayak dulu gitu. Nah, dulu juga kan kita tahu kalau misalnya suntik silikon itu kadang dokternya abal-abal atau kadang bahannya yang abal-abal, nggak se-booming sekarang kan. Nah, tapi semakin berkembangnya zaman, jadi operasi plastik itu mulai digandrungi dong, kayak kamu operasi plastik malah jadi suatu kebanggaan tersendiri. Nah, terus juga contoh artis yang sudah memiliki suntik silikon dan itu tuh gagal menurutku adalah Mpok Ati. Siapa sih yang nggak tahu Mpok Ati ya kan? Nah, dari mukanya dulu yang setelah suntik silikon seperti ini, sekarang sudah mulai berubah menjadi lebih baik karena setelah dia mengeluarkan silikon yang ada di wajah-wajahnya mereka
seperti itu wajahnya dia sih, wajahnya dia. Nah kayak gitu. Nah setelah Mpok Ati ini kan itu mulai tuh operasi masih merasa aib-aib gitu loh. Nah mulai booming operasi plastik ini setelah, kalian tahu nggak artis penyanyi dangdut terkenal Nita Thalia yang di awal tahun pertengahan 2018 dia tuh mengakui bahwa dirinya operasi plastik dari wajah, seluruh wajah dan seluruh tubuhnya yang menghabiskan dana sampai 1 miliar. Wow, 1 miliar itu nggak sedikit dong ya. Nah, jadi di situ dia menghabiskan 1 miliar uangnya untuk melakukan hal banyak. Contohnya sekarang juga yang lagi booming itu adalah gundik-gundik sebuah airline Indonesia. Nah, aku bakal ngejelasin nanti nih tentang gundik airline yang salah satunya adalah Cindy Widi. Cindy Widi yang kecantikan dari sini menjadi seperti ini. Aku bakal ngebahas ini semuanya dari biayanya yang dia keluarkan, terus hal apa aja yang dia lakuin. Ini juga informasi yang aku dapatkan adalah dari agen ternama yang memang untuk khusus memberikan informasi tentang operasi plastik. Jadi kalian tenang aja. Hal yang aku bicarakan saat ini bener-bener aku riset dengan pasti, dan untuk harga-harganya juga bakalan detail kok aku ngejelasinnya. Nah, jadi di segmen ini aku bakal ngejelasin ke kalian tentang apa aja yang Cindy Widi lakukan tentang treatment mukanya dia, dari yang mukanya seperti ini menjadi seperti ini. Nah, di sini aku juga bakalan ngejelasin hal apa yang dia lakuin sama harga-harganya aku bakal ngasih tahu. Nah, di sini aku pakai dua rumah sakit, bukan dua rumah sakit, tapi dua negara yang sering banget orang gunain buat operasi plastik, dan dua negara ini adalah yang paling terkenal untuk melakukan operasi plastik, yaitu Thailand atau Bangkok dan Korea Selatan. Nah, jadi aku bakal ngasih tahu juga harga-harganya yang dihargain di sana. Nah, untuk yang pertama yang dia lakukan adalah namanya face liposuction dan ditambah bucal, nggak tahu itu fat removal. Jadi dia itu lakuin adalah menghilangkan lemak-lemaknya yang ada di sini, pipi sini. Kayak misalnya kalau misalnya aku kan pipinya besar kayak gini nih, dia hilangin, jadi kayak dihilangin gitu loh lemaknya, jadi kelihatan mukanya tirus gitu. Nah terus di biaya harganya itu kalau misalnya di Korea harganya 83 juta, dan kalau misalnya di Thailand harganya 62 juta. Nah untuk eye surgery atau operasi mata, dia itu nggak cuma ngelakuin double eyelid juga, tapi dia ngelakuin ada 4 section untuk matanya dia, yaitu adalah dia dibikin double eyelid, terus bikin epikantoplasti, itu adalah mata kamu ini yang ininya, aku zoom sebentar ya, kita kan kayak gini nih. Nah dia itu pakai double eyelid biar bisa lipatan mata, ada lipatan matanya. Terus juga yang epikantoplasti itu mata kita yang kayak gini ditarik kayak gini gitu. Terus ada yang latoplasti dan lower Hots, itu adalah mata kita yang latoplasti itu ditarik kayak gini, dan lower Hots itu yang ini ditarik ke bawah kayak gini. Jadi kelihatan mata kita tuh makin lebar gitu loh. Dan di Korea itu biayanya 71 juta, kalau misalnya di Thailand 54 juta. Nah, yang ketiga yang dilakuin adalah rhinoplasti atau alarplasti, yaitu hidung. Jadi dia itu operasi hidungnya itu nggak pakai suntik silikon ataupun pakai yang ada pipa atau ada plastik yang buat hidungnya makin mancung gitu loh, tapi dia pakai tulang rawan telinganya untuk dipindah ke hidungnya. Tapi memang keseringan di Korea itu memang dia pakai tulang rawan karena itu lebih bagus, karena dari tubuh sendiri ya, jadi lebih bagus jadi hasilnya. Dan menurut yang aku baca dan aku riset, si CWCD ini dia melakukan operasinya itu di Korea semua, makanya hasilnya jadi sebagus itu. Nah untuk operasi hidung ini sendiri dia di Korea biayanya 71 juta, dan kalau misalnya di Korea biayanya 64 juta. Nah terus yang keempat dia lakuin adalah face contouring. Jadi dia itu ngikis tulang cheekbone-nya dia ini sama jaw V-line-nya dia ini dikikis biar jadi kelihatan ramping banget kayak foto ini. Sumpah kan, itu jadinya ramping banget dari yang ini jadi seperti ini. Itu kan ramping banget jadinya. Nah, dia ngelakuin hal itu mengeluarkan biaya 178 juta di Korea, dan kalau misalnya di Thailand itu biayanya 170 juta. Nah, terus yang kelima hal yang dilakuin adalah fat grab. Jadi fat grab ini adalah cangkok lemak yang ini aku mau bicarain di awal tadi, aku lupa, yang kayak sejenis filler, suntikan, dan fat grab. Nah jadi fat grab ini sebenarnya sama seperti filler, cuman bedanya fat grab ini digunain dari lemak kita sendiri. Jadi entah lemak yang mana yang lebih bagus, yang lemak kita yang berbanyak itu dipindahin ke wajah kita gitu. Yang di sini aku nggak tahu dia pakai dari mana, cuman yang pernah aku nonton videonya dia menggunakan dari lemak
pantat ke mukanya, jadi biar lebih kelihatan kenceng gitu loh, segar, dan itu lebih bagus karena dari lemak kita sendiri gitu. Terus yang keenam dia lakuin adalah chin implant, jadi dia implant dagunya ini loh biar lebih kelihatan mancung gitu. Dan oh ya, di Fat Grab tadi dia biayanya 47 juta untuk di Korea, kalau misalnya di Thailand 21 juta. Kenapa aku campur sama chin implant? Karena mereka harganya beda-beda tipis, sama aja sih sebenarnya, sama-sama 47 juta dan sama-sama 21 juta gitu. Nah, untuk yang ketujuh yang dilakukan adalah facelift. Facelift itu apa? Jadi facelift itu adalah kamu mengencangkan kulit kamu. Jadi kulitmu ini dikencangkan kayak gini, ditarik otot-ototnya, dikencangin, terus jadi di otot-ototnya itu di sini dilukain dulu, disobek sampai ke belakang sini, terus otot-ototnya dan kulitnya juga dikencangin, jadi biar kulit kamu lebih makin kenceng gitu loh, jadi makin bagus. Dan dia itu ditariknya dari sini, ini middle-nya, ini middle face apa, terus di bawahnya ini juga. Nah itu tuh udah jadi full facelift, dan biayanya yang dikeluarin adalah 130 juta dan 133 di Korea 130 juta, kalau misalnya di Bangkok itu 133 juta. Itu adalah manual facelift. Kalau misalnya dia cuman perawatan biasa aja bisa menghabiskan sampai 20 juta aja. Nah, total yang dihabiskan ini untuk merubah wajahnya aja di Korea dengan harga 647 juta. Kalau misalnya di Thailand dia menghabiskan 567 juta. Nah, bayangin, ini cuman wajah guys, cuman wajah aja itu udah habiskan 500 000 000. Makanya nggak heran kalau misalnya di Tatalia ngabisin uang sampai 1 miliar untuk merombak seluruh tubuhnya dan wajahnya. Nah, makanya nggak heran kenapa operasi plastik ini jadi yang paling terkenal, jadi juga sebagai tren bahwa semakin kamu operasi plastik semakin kamu kaya, karena kamu kalau operasi plastik menghabiskan banyak uang dong, memerlukan banyak uang. Makanya kalau kamu operasi plastik sama aja sama dengan definisi bahwa kamu kaya. Nah, bener kan? Menarik banget segmen yang aku ceritain kali ini, karena aku tuh pengen banget ngasih tau kalian bahwa operasi plastik itu sebenarnya kayak gitu loh. Nah, tapi buat kalian-kalian nih, aku pengen ngasih tunjuk ke kalian satu video, yang video ini bagus banget buat kalian tonton. Karena ini kamu gak harus operasi plastik untuk menunjukkan bahwa diri kamu itu cantik. Check this out. Hey, Bobby. Hi, Ken. You wanna go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. I'm a flying girl in a fantasy world. Not your Barbie girl, I'm living in my own world. I am plastic, call me classic. You can't touch me there, you can't touch my body unless I say so. Ain't your Barbie no. Nah, videonya sudah kalian tonton kan? Nah, sebenarnya di sini aku pengen nunjukin ke kalian bahwa cantik itu gak harus operasi plastik. Kamu bisa cantik dengan perawatan, bisa dengan make up juga bisa. Kayak gitu, gak harus operasi plastik. Mungkin operasi plastik adalah hal yang bisa kamu pilih di pilihan terakhir yang udah jauh, mungkin ke 1000, entah ke 110 ribunya. Kayak gitu, jangan operasi plastik dulu deh kalau kamu bisa mencintai diri kamu sendiri yang apa adanya seperti ini. Nah, sumpah deh, kalau misalnya untuk ngebahas tentang operasi plastik ini aku nggak bakal bisa berhenti cuap-cuap sama 1 jam juga aku ladenin, karena memang asik banget untuk dibahas. Cuman karena di sini aku ingin ngasih tahu kalian yang inti-intinya aja, jadi makanya aku cuma ngasih tahu sekali sedikit ini. Cuman aku pikir kamu sempurna, sumpah udah kamu sempurna, kamu cantik dengan jalan kamu sendiri. Lebih baik seperti itu tanpa kamu harus berubah untuk menjadi orang lain, karena kita semua itu sempurna, tinggal kita mengeluarkan kecantikan itu seperti apa. Nah, sekian dulu videoku kali ini. Semoga kalian menyukai videoku ini, dan jika kalian suka memang sama videoku ini, please like and share ke teman-teman kalian untuk mengetahui bahwa operasi plastik itu seperti ini loh. Nah, buat kalian yang masih penasaran juga, kalau misalnya pengen ngebahas lagi tentang ini, tinggalkan komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Aku berharap kalian suka sama videonya, dan see you, bye-bye.